Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga untuk perkuliahan fisika farmasi. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan terutama itu adalah semangat dalam menjalankan aktivitas kita, terutama untuk Bapak Ibu yang baru kembali lagi menjalani kegiatan belajar mengajarnya di D3 Farmasi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kelancaran dan tetap semangat, seperti juga kami para pengajar, para dosen dapat memberikan ilmu yang cukup untuk bisa Bapak Ibu pergunakan untuk menjemput ijazah sebagai ahli media farmasi nantinya. Oke, untuk video-video sebelumnya itu silakan bisa Bapak Ibu ulangi kapanpun dan dimanapun, dan jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya pada waktu yang telah kita tentukan. Oke, untuk melanjutkan perkuliahan pertemuan ketiga ini, kita temanya itu adalah fenomena kelarutan dan distribusi. Pertemuan ketiga dan keempat ini adalah pendalaman dari pertemuan 1 dan 2 yang sebelumnya sudah Bapak Ibu simak di video pertemuan 1 dan 2 ya. Jadi ini lebih ke pendalamannya sekaligus juga untuk persiapan praktikum offline-nya. Oke, kita belajar lagi untuk di pendahuluan tentang larutan. Larutan itu adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut ya. Yang terlarut, atau juga ada sebelumnya kita bahas itu suspensi dan emulsi, itu tidak larut tetapi dia terdispersi. Larutan juga namanya, tapi dia larutan 2 fase. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam formulasi sediaan cair yaitu adalah kelarutannya. Balik lagi ke sifat fisika dari bahan obat, kelarutan merupakan faktor utama untuk penentuan atau pemilihan dari bahan farmasi, baik itu sebagai zat aktif ataupun zat tambahan yang akan diformulasi menjadi suatu sediaan cair ya. Apalagi kalau dia sistem satu fase, wajib si partikel tadi atau zatnya tadi itu wajib dia larut. Kecuali jika akan dibuat larutan 2 fase. Contohnya adalah si suspensi ataupun emulsi. Kemudian stabilitasnya. Nah, saat si zat aktif atau zat tambahan ini diformulasi menjadi suatu sediaan cair, kompan enggak dia? Dapat terlarut enggak dia? Stabil enggak? Apakah targetnya adalah jangan sampai nanti dia tengik, berubah warna, ataupun nanti ujung-ujung mengendap, menggumpal, seperti itu. Jadi dia wajib stabil dalam bentuk suatu sediaan cair, baik satu fase ataupun dia 2 fase. Kemudian proses pengawetannya. Di sini tentu zat tambahan yang akan berperan itu adalah zat pengawet. Dari campuran zat aktif dan zat tambahan yang sudah ada, apakah dia bisa mempertahankan stabilitas secara fisiknya atau perlu ditambahkan zat pengawet untuk meningkatkan stabilitas fisiknya. Seperti itu maksudnya. Kemudian kekentalannya. Kenapa kekentalan itu sangat berkaitan atau aplikasinya nanti adalah mudah dituangkan dari wadah, kemudian ke distribusi dari konsentrasinya. Targetnya adalah setiap sendok yang dikonsumsi pasien, baik sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun sampai seminggu maksimum misalnya untuk suspensi kering, itu targetnya adalah sama misalnya 125 mg per 5 mili. Ya, jadi targetnya itu sama di setiap sendok, konsentrasinya atau kadarnya itu sama. Tidak boleh ada naik turun, apalagi antibiotik ya, ditargetkan itu adalah kadarnya harus sama di setiap kali minumnya. Tidak ada lonjakan ataupun bahkan pengurangan. Efeknya apa? Tentu saja kalau kita bahas antibiotik itu adalah nanti ke resistensi. Dan yang terakhir itu adalah penampilan fisik. Ini sudah jelas ya, secara estetiknya dia stabil dan memberikan warna, kekentalan, kejernihan, itu sesuai dari awal rancangan kita formulasi sampai dia nanti
disimpan dan digunakan oleh pasien. Capaian perkuliahan ini nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian larutan dan penggolongannya. Larutan sudah kita jelaskan. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengetahui mekanisme terjadinya kelarutan zat di dalam pelarut serta faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Untuk bagian pertama, pengertian larutan dan penggolongannya, saya hanya menjelaskan di definisinya. Nah, untuk penggolongan, Bapak Ibu silakan menjadi tugas selanjutnya. Carilah penggolongan kelarutan beserta contohnya. Jadi misalnya seperti dexamethasone, itu saya sudah contohkan. Dia punya kelarutan praktis atau sangat sukar larut. Nah, itu ranknya berapa? Ada di farmakope. Bapak Ibu silakan lihat ke farmakope dan dicarikan contoh zatnya sekalian ya. Oke, kita balik dulu ke definisi. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari satu atau lebih zat terlarut dalam pelarut yang sesuai, stabil secara fisik dan kimia. Stabil secara fisika dan kimia. Terlarut ataupun dia terdispersi secara homogen. Menurut kesetimbangan, larutan itu dibagi 3. Ada namanya larutan jenuh, suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan tepat larut dalam batas kelarutannya terhadap fase pelarutnya. Larutan jenuh artinya perbandingan antara solut dan solvent itu sama ya, sehingga si solutnya itu dia larut sempurna dengan jumlah solvent yang digunakan ya. Solut itu adalah zat terlarut, solvent itu adalah pelarutnya. Itu dinamakan jenuh. Larutan jenuh maksud saya ya. Jadi larutan jenuh itu adalah larutan yang komposisi solutnya dan solventnya itu berada dalam keseimbangan yang sama. Yang jika salah satu fasenya kurang, itu akan menjadi tidak jenuh ataupun dia hampir jenuh, atau nanti yang terakhir itu adalah lewat jenuh. Kita lihat dulu yang larutan tidak jenuh atau hampir jenuh. Suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Tidak jenuh atau dia hampir jenuh. Ya, logikanya adalah kalau dia jenuh setimbang, kalau dia tidak jenuh atau hampir jenuh berarti dia kurang. Ada salah satu fase atau konsentrasi zatnya itu ada yang kurang. Tidak sama dengan dia ya. Nah, nextnya itu adalah larutan lewat jenuh. Kebalikannya dari yang hampir jenuh tadi, tentu ini adalah konsentrasinya yang lebih banyak salah satunya daripada yang lain yang konsentrasi yang lebih banyak di sini adalah fokusnya ke solut ya, atau zat terlarutnya. Kalau yang tadi ini zat terlarutnya itu kurang dari, artinya lebih banyak solvent daripada solut. Kalau yang lewat jenuh itu lebih banyak solut daripada solventnya, zat terlarut daripada pelarutnya. Yang efeknya apa? Kalau dia lewat jenuh artinya si solvent itu tidak dapat melarutkan seluruh solut, ya solutnya ngendap. Nah, seperti itu kondisinya. Oke, tugas selanjutnya carilah istilah kelarutan dan berikan contoh zatnya. Nah, ini yang di dalam farmakope. Penggolongannya ya, penggolongan kelarutan itu apa? Yang tugas selanjutnya ini baru yang istilah kelarutan tadi, jadi penggolongan kelarutan. Kalau saya ngasihnya yang berdasarkan kesetimbangan. Ada nggak lagi contoh penggolongan kelarutan yang lainnya? Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Sifat dari solut atau zat terlarut dan solvent atau pelarut. Yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhinya sifat dari solutnya sendiri dan juga dari solventnya sendiri. Di mana zat terlarut yang polar akan mudah larut dalam solvent yang polar. Mungkin masih ingat like dissolve like gitu ya. Jadi yang polar akan larut dengan yang polar atau sejenisnya. Dia akan larut atau lebih mudah bercampur dengan yang setipe, yang sejenis gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kelarutan yang pertama itu adalah sifat dari solut dan juga sifat dari solventnya. Di mana kondisinya adalah yang larut, yang polar itu akan larut dengan yang polar, yang non polar akan lebih mudah larut dengan yang non polar. Yang kedua itu adalah kosolvensi. Peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Nah, yang pertama ini kondisinya
campuran antara solut dan solvent itu fine-fine saja ya, dia jadi homogen, jadi larut baik. Nah, yang kedua ini kondisinya ada si solutnya itu masih dominan daripada si solventnya, sehingga adanya perlu penambahan pelarut lain, orang ketiga, yang bisa membuat si solutnya ini bisa lebih larut dengan bantuan orang ketiga tadi ya. Kalau yang pertama ini sifatnya adalah hanya dua pihak saja ya, pihak satu dan pihak dua, dia akan terlarut sempurna. Yang bagian kedua ini salah satu pihak itu lebih dominan daripada pihak lainnya, sehingga diperlukan pihak ketiga untuk menguatkan pihak yang kurang dominan sehingga tercampurlah juga secara homogen. Jadi peristiwa kenaikan pelarutan suatu zat karena penambahan pelarut lain. Kalau yang di poin pertama pelarutnya cukup satu, aqua desktop saja, si solutnya sudah larut. Nah, kalau yang di poin kedua perlu itu nanti penambahan pelarut organik lainnya. Ya, seperti etanol atau gliserid nanti. Oke, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu adalah kelarutannya sendiri. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, begitu juga sebaliknya. Faktor kelarutan ini tentu diawali dulu dari sifat dari si solutnya. Jika si solutnya itu memang sudah mudah larut, tentu kelarutannya ya akan lebih ya sama jadinya ya, sejalan, mudah larut juga dia. Kemudian yang keempat itu adalah temperatur. Zat padat umumnya akan bertambah larut jika suhunya dinaikkan. Ada pula yang kebalikannya ya. Jadi suhu akan mempengaruhi kelarutannya. Semakin tinggi suhunya, semakin mudah dia larut. Jadi solusi atau cara selain penambahan pelarut campur mungkin dapat dikerjakan juga dengan penggunaan suhu ya, suhu yang lebih ditingkatkan untuk melarutkannya. Ya seperti kita buat teh atau kopi saja lah ya, pakai air biasa, air hangat sama air panas ya, itu pasti beda-beda dari segi rasanya, kelarutannya gitu ya, konsistensinya, penampakannya itu pasti berbeda. Oke, yang kelima itu adalah salting out, peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, yang menyebabkan turunnya kelarutan zat utama. Jadi salting out ini salah satu pihak itu menurunkan kelarutan dari zat utamanya, mempunyai zat terlarut tertentu. Ya, di sini adalah solventnya lebih dominan daripada solutnya. Artinya solvent nggak mau melarutkan si solut karena ada kekurangan lah, misal dari si solut. Itu namanya adalah proses kondisi salting out. Jadi si solventnya tadi lebih dominan, dia tidak mau melarutkan seluruhnya si solut. Kebalikannya itu ada si salting in. Adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarutnya menjadi lebih besar. Nah, kalau salting in ini solventnya itu lebih humble, lebih mudah beradaptasi, lebih mau dia bergabung dengan si solutnya. Yang ketujuh itu adalah pembentukan kompleks. Merupakan interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut membentuk garam kompleks. Dalam proses formulasi sediaan cair akan ada interaksi antara zat tambahan, zat tambahan ataupun zat aktif dan zat tambahan, di mana nanti akan membentuk suatu senyawa tak larut yang membentuk garam kompleks. Ya artinya ya seperti si suspensi tadi ya, sesama partikel itu bergabung membentuk suatu agregat yang lebih besar, dan ini sukar dipisahkan lagi ya, sama seperti terjadinya garam kompleks ini ya, campuran yang dia sukar larut. Akibat apa? Interaksi di dalam dia sendiri gitu ya, interaksi antara zat tambahan ataupun si zat aktif dan zat tambahannya. Kecepatan kelarutan itu dapat dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Nah, kita akan jelaskan di sini yang pertama itu adalah ukuran partikel. Tadi kita di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga ukuran partikel ya di tema mikromiretik, di mana ukuran partikel ini akan mempengaruhi nanti pada formulasi sediaan tablet ataupun nanti di suspensi.
Ya, sekarang fokusnya adalah di ke cairan, sediaan cair. Sediaan cair itu kan ada dua, ada yang satu fase, larutan satu fase, dan larutan dua fase. Ukuran partikel ini akan mempengaruhi luas permukaan dan kecepatan dari melarutnya si partikelnya sendiri. Semakin kecil partikelnya, luas permukaannya akan semakin besar, sehingga dia akan semakin mudah juga, semakin cepat juga untuk larut. Dan efek atau kondisi dia bercampur sesama dia partikel juga itu akan lebih sukar ya, karena ibaratnya partikelnya itu sama-sama ringkih lah, sama-sama kecil gitu ya, akhirnya ya melarut lah dia. Tidak seperti partikel yang lebih besar, itu akan lebih mudah untuk saling menyatu. Kemudian ukuran partikel ini solusinya bagaimana untuk bisa memperbaharui atau mengatasi permasalahan ukuran partikel, ya dengan cara si serbuk tadi, baik zat aktif maupun zat tambahan, sebelum dia dilarutkan, dia digerus terlebih dahulu. Ya, jadi dengan pengecilan ukuran partikel. Dengan cara apa? Digerus. Ataupun nanti diturunkan perbedaan tegangan antar mukanya ya, apa namanya tuh, BJ-nya ya, perbedaan BJ-nya. Tentu yang serbuk dengan cairan akan sukar dia awalnya gitu ya, akan ada tegangan antar muka mereka dulu. Kemudian juga proses pembasahan ya, si serbuk mudah atau tidaknya dia terbasahi atau meresaplah si cairan tadi ke dalam si serbuknya tadi. Ya, jadi itu hal-hal yang dapat memperbaikinya dengan cara penggerusan, dengan menurunkan BJ-nya, dengan penambahan zat pembasah. Yang ketiga itu adalah suhu ya. Suhu itu dapat mempengaruhi kelarutan, di mana suhu yang tinggi akan meningkatkan kelarutannya. Ya, jadi semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat pula dia larut. Yang terakhir ini adalah usaha secara kinetiknya dengan proses mengaduk. Untuk ya, tadi kan sebelum kita aduk itu dikecilkan ukuran partikelnya terlebih dahulu, kemudian proses pengadukan akan membantunya meningkatkan kelarutan. Masih kurang juga, baru dia pakai suhu, dia diaduk di atas alat yang sambil berputar, kemudian dipanas juga, ada suhu yang untuk memanaskannya, mempercepat dari kelarutannya tadi. Oke, fenomena kelarutan dan distribusi ya, untuk materi fenomena kelarutan dan distribusi. Berarti untuk yang kelarutan itu sudah selesai. Selanjutnya mungkin akan saya bahas tentang distribusi ya. Mungkin tidak melalui slide, jadi mohon Bapak Ibu disiapkan saja catatannya tentang distribusi ya. Berarti di sini dari judul ada kelarutan dan distribusi. Ada kaitan berarti ya antara kelarutan dengan proses distribusi, di mana suatu obat masuk ke dalam tubuh, dia akan terjadi farmakokinetik ya. Farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Reaksi obat terhadap tubuh dan juga reaksi tubuh terhadap obat. Di mana distribusi merupakan salah satu mekanismenya, ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah dia diserap, diabsorpsi, selanjutnya prosesnya adalah distribusi. Nah, kelarutan ini akan mempengaruhi proses distribusinya. Semakin cepat dia larut, maka akan semakin cepat pula dia mengalir, beredar di pembuluh darah. Efeknya kemana? Itu adalah ke efektivitas dari obat yang digunakan. Tentu akan cepat pula menghasilkan efek. Seperti sebelumnya saya sudah contohkan, misalnya itu adalah antipiretik, cepat pecah tabletnya, cepat melarut tabletnya, dan sehingga dia cepat diabsorpsi, selanjutnya itu baru dia didistribusikan. Jadi mungkin saya bisa tambahkan dulu di sini sebelum nanti Bapak Ibu di semester 2
kondisi atau nasib si tablet atau zat padat di dalam tubuh kita saat dia akan kita konsumsi itu akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama, dia akan hancur, terdisintegrasi, yang bulat ya ataupun kapsul seperti kaplet gitu ya. Itu akan hancur terlebih dahulu menjadi ukuran-ukuran partikel yang lebih kecil. Setelah dia terdisintegrasi, baru dia akan terdisolusi. Nah, ini yang terlarut. Ya, lebih kecil kan ukuran partikelnya akan lebih mudah dia melarut. Itu adalah terdisolusi. Selanjutnya baru dia bisa diabsorpsi. Saat dia sudah melarut, baru dia akan bisa diserap. Nah, setelah dia melalui proses absorpsi, baru dia didistribusikan. Untuk selanjutnya di metabolisme, dan terakhir itu adalah kalau dia untuk prosesnya itu adalah ekskresi atau dikeluarkan. Jadi kaitan dari kelarutan dan distribusi adalah seperti itu. Nanti pada saat praktikum Bapak Ibu akan mengerjakan objek, kita lihat pengaruh nih kelarutan. Dengan satu pelarut saja bagaimana kelarutan beberapa bahan obat. Kemudian dengan adanya pelarut campur. Ya, kita akan lihat nanti perbandingan pelarut campur yang kita akan gunakan itu nanti ada etanol dan gliserin dengan variasi perbandingan. Pada perbandingan berapa nanti yang akan lebih cepat. Logikanya adalah semakin semakin lebih tinggi atau banyak volume pelarutnya, itu akan lebih cepat untuk melarutkannya. Tapi di sini adalah kita melihat perbandingan mana sih pelarut campur atau pelarut tambahan yang lebih dominan, yang lebih akan meningkatkan kelarutan dari si solutnya tadi. Ya, pelarut utamanya tetap Aquades, tetapi nanti ada campuran si alkohol sama gliserin. Itu akan Bapak Ibu praktikumkan nanti di labor untuk melihat pengaruh kelarutan. Ya, jadi ada beberapa bahan obat, akan Bapak Ibu cek kelarutannya, dan cara untuk mengevaluasi kelarutan itu nanti Bapak Ibu akan menggunakan buret, ya, buret. Kemudian bahan obat, beberapa bahan obat itu akan Bapak Ibu timbang, masukkan ke dalam beker, kemudian buka buretnya untuk Bapak Ibu catat berapa volume yang digunakan sampai si zat tadi itu larut. Ya, nanti ada juga akan kelihatan juga ada yang larut jenuh, lewat jenuh ya. Akan dilihat beberapa situasi dari kelarutan ini ya, berdasarkan kesetimbangannya tadi. Ini secara teoritisnya, nanti kita akan aplikasikan pada saat praktek di labor. Untuk materi ini ya, tema dari kelarutan dan distribusi. Baiklah, saya rasa cukup untuk materi dari saya. Silakan Bapak Ibu lanjutkan diskusi atau tanya jawabnya di kolom komentar untuk tema ini. Baik juga nanti bisa Bapak Ibu kaitkan dengan objek praktikum dari diktatnya. Oke, atas perhatiannya saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.